Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Max bersama dengan peliharaannya yang bernama Tubi sedang mengambil makanan di dalam kulkas. Gak selang berapa lama, ibu Max yang baru datang dari kerja tiba-tiba langsung mengusir Max dari rumah. Max pun segera berlari menuju kandang Tubi untuk bersembunyi. Pagi harinya, Max yang baru bangun merasa sangat terkejut ketika melihat Tubi telah meninggoy dihabisi oleh ibunya. Terlihat ibu Max tertawa gembira saat melihat ekspresi sedih dari Max. Singkat cerita, 25 tahun telah berlalu, tepatnya pada tahun 1983. Kini, Max sudah dewasa dan menjadi seorang pemuda yang lontang-lantung nih guys. Setelah bangun tidur, Max lantas berjalan mencari tumpangan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Abbeville. Rencananya, di kota tersebut, Max ingin mencari pekerjaan yang layak. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Jenny sedang santuy makan permen sambil menandai sebuah peta. Diketahui Jenny ini sejak usia dini udah sering diasuh oleh Joe sama bapak dan teman-teman bapaknya. Bahkan hampir sebagian besar keluarganya pun juga ikut melakukannya. Setelah selesai, Jenny pun lantas pergi dengan mobilnya entah mau kemana. Sedangkan Max yang sampai di depan sebuah rumah terlihat merasa sangat kagum dengan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga penghuni rumah tersebut. Dikarenakan ia sejak kecil nggak pernah ngerasain punya keluarga kayak begitu. Nggak selang berapa lama, Jenny yang kebetulan ngelihat Max di pinggir jalan langsung menyapanya. Di sini Jenny nanya sama Max, apakah Max tahu jalan menuju Abbeville. Max pun mengatakan bahwa ia sedang menuju ke Abbeville. Merasa satu tujuan, Jenny pun lantas mengajak Max menuju ke kota Abbeville bersama-sama. Mendengar tawaran luar biasa itu, Max pun mengatakan, ayolah. Di sepanjang perjalanan, Jenny terus mengajak ngobrol Max biar akrab. Namun Max yang kayaknya bukan tipe cowok cerewet, hanya plonga-plongo, ketap-ketip saja nih guys. Di tempat lain, terlihat dua bocil yang baru pulang mancing merasa terkejut karena melihat ada dua jenazah di dalam mobil. Mereka pun lantas berlari sekencang-kencangnya nih guys. Di jalan, Jenny yang melihat pertalaitnya udah mau habis mengajak Max menuju SPBU untuk mengisi pertalite sekalian beli permen. Sesampainya di pom, Jenny segera mengisi pertalite mobilnya. Sambil nungguin tangki mobilnya penuh, Jenny bilang sama Max kalau ia mau masuk ke minimarket sebentar buat beli permen. Setelah Jenny pergi, Max yang bosan memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar nih guys. Jenny yang gak menemukan kasir di dalam minimarket lantas masuk ke dalam gudang. Sedangkan Max yang berada di belakang minimarket nampak terus memperhatikan seorang gadis yang sedang memperbaiki mobil. Di gudang, Jenny berhasil menemukan pemilik toko yang sedang mengecek barang. Di momen ini, Jenny yang tiba-tiba merasa kalau si pemilik toko sedang menggodanya, terlihat sedikit kesal nih guys. Nggak selang berapa lama, seorang serif datang mendekati Max yang sudah kembali ke dekat mobil Jenny. Serif yang bernama John ini mulai mengajak Max ngobrol. Setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol, Serif John yang diberitahu kantornya kalau telah ditemukan jenazah di dekat tempat pemancingan, langsung segera pergi ke lokasi kejadian. Jenny yang melihat Serif John sudah pergi, langsung keluar minimarket dan segera pergi dari pom tersebut bersama dengan Max. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jenny ngerem mendadak yang menyebabkan mobilnya nyungsep di pinggir jalan. Max yang kesal lantas bertanya, ngapain sih lu Jen? Ternyata Jenny melakukan hal itu karena menghindari seekor kura-kura kecil yang hampir kegilas roda mobilnya. Jenny pun segera mengambil kura-kura tersebut lalu meletakkannya di pinggir jalan. Terlihat Max masih terus mengomel karena ia nggak habis pikir hanya karena kura-kura kecil. Jenny rela membuat mobilnya terjebak di pinggir jalan. Di lokasi pemancingan, John yang baru sampai mulai bertanya-tanya pada seorang dokter yang lagi memeriksa sepasang jenazah. Dokter mengatakan bahwa jenazah tersebut diperkirakan baru meninggoy kurang dari 24 jam. Di tempat lain, seorang serif muda bernama Corey sedang menuju ke lokasi pemancingan untuk membantu John.
Namun, Cory yang melihat Jenny di pinggir jalan meminta bantuan memutuskan untuk menepi. Cory pun bertanya kemanakah tujuan mereka. Di sini, Max sedikit terkejut saat Jenny mengatakan bahwa ia dan Max sedang menuju ke Boston. Mendengar hal itu, Cory langsung mengambil tali dan segera menarik mobil Jenny keluar dari jeglongan yang ada di pinggir jalan tersebut. Kembali ke pemancingan. Di sini, dokter memberitahu John bahwa mungkin saja pelakunya adalah psikopat yang sama dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Namun, John berpendapat bahwa sepertinya kali ini pelakunya berbeda. Setelah selesai membantu Jenny dan Max, Cory langsung bergegas menuju ke tempat pemancingan. Sedangkan Jenny yang sedang lapar mengajak Max menuju ke warung terdekat untuk mengenyangkan perutnya. Sesampainya di warung, Jenny dan Max memesan roti isi pada seorang pelayan yang bernama Rosie. Di jalanan, Cory yang mendengar informasi dari kantor yang mengatakan bahwa telah ditemukan jenazah di sebuah SPBU, langsung segera menuju ke pom tersebut. Sedangkan John yang juga mendengarnya nampak mulai berpikir nih guys. Sesampainya Cory di SPBU, ia ditemani pengunjung toko mulai memeriksa keadaan di dalam toko. Di warung, Max bertanya pada Jenny, mengapa tadi saat ditanya petugas yang membantu mobilnya, Jenny mengatakan kalau mereka mau ke Boston. Bukankah harusnya mereka menuju ke Abbeville? Mendengar pertanyaan Max, Jenny hanya nyengir aja nih guys. Di SPBU, Cory melapor pada John bahwa ia telah menemukan jenazah pemilik toko dan juga pegawainya yang cantik jelita. John yang mencurigai Max lantas mengatakan pada Cory agar Cory mengejar pria bernama Max yang mengendarai mobil Nova warna merah. Cory pun mengatakan bahwa ia baru saja membantu mobil Nova warna merah yang dikendarai oleh seorang pria dan satu orang gadis. John yang yakin kalau gadis yang dimaksud merupakan tawanan dari Max karena tadi waktu di SPBU ia hanya melihat Max saja, langsung menyuruh Cory untuk segera mengejar Max. Di warung, Jenny yang melihat tukang masak yang bernama Tono memperhatikannya dengan cukup aneh, langsung dihampirinya. Dengan pura-pura menuju ke toilet, Jenny mengajak Tono untuk ikut dengannya. Tono yang menganggap hal tersebut adalah ajakan asilolejos dari Jenny, tanpa banyak mikir langsung ngikut nih guys. Namun saat Tono masuk ke toilet, Jenny yang tiba-tiba teringat saat ia sedang diasilolejos oleh ayah dan teman-teman ayahnya, mendadak mengeplak dan menjebleskan kelapa Tono beberapa kali sampai meninggoy. Max yang melihat Rosie lagi nonton TV mulai mendekatinya. Terlihat Max yang mendengar berita telah ditemukan jenazah pemilik toko mulai mencurigai Jenny. Dikarenakan tadi ia hanya menghabisi pegawai toko yang cantik jelita saja. Nggak selang berapa lama, Jenny muncul dan langsung mengajak Max melanjutkan perjalanan nih guys. Di SPBU, dokter menjelaskan pada John bahwa pemilik toko dan juga pegawainya ini meninggoy dengan sangat cepat. Itu artinya pelakunya sudah sangat berpengalaman dan pastinya beda dengan pelaku yang ada di tempat pemancingan. Waduh, berarti ada banyak nih psikopatnya guys. Wele. Terlihat jelas John yang sudah lebih dari 5 tahun gak bisa mengungkap pelaku dari semua kejadian yang ada di kota ini nampak sangat puyeng dan juga sedikit malu sama bapak dokter. Di jalanan, Cory yang melihat mobil Jenny langsung mengejarnya sembari memberitahu John. Jenny yang sadar sedang dikejar langsung tancap gas melaju selaju-lajunya nih guys. Di sini Max terlihat mulai curiga dengan Jenny karena kalau Jenny nggak bersalah, pastinya Jenny nggak akan menghindar dari petugas di belakangnya. Dengan berbagai alasan, Jenny menjelaskan pada Max mengapa ia menghindari petugas tersebut. Salah satu alasannya adalah kata si Jenny, dia nggak punya SIM guys. Lagi seru-serunya kejar-kejaran, tiba-tiba mobil Cory malah mogok nih guys. Cory pun lantas ngasih tahu John. John yang kesal dengan mogoknya mobil Cory langsung menambah laju kecepatan mobilnya. Di sisi lain, Jenny yang melihat di belakangnya sudah nggak ada petugas mulai tertawa lega nih guys. Hehehe. Malam harinya di warung terlihat Rosie lagi nyariin Tono yang dari siang gak kelihatan. Dan alangkah terkejutnya Jenny saat ia membuka pintu toilet,
ternyata ia menemukan Tono sudah meninggoy nih guys. Walah walah walah, kaget si Rosie. Di jalanan, Max menyarankan pada Jenny agar mereka melewati jalan lain untuk menghindari petugas. Mendengar hal itu, Jenny pun nurut sama Max nih guys. Setelah beberapa meter menyetir, Jenny menawarkan permen pada Max. Namun setelah Max memakan permen tersebut, tiba-tiba Max ngerasa oleng dan langsung semaput nih guys. Melihat Max sudah semaput, Jenny langsung memutar balik mobilnya dan menuju ke arah jalan utama. Di sisi lain, John yang mendengar mobil Cory sudah sehat langsung menyuruh Cory segera menyusulnya. Karena kata si John, ngejar Max bareng-bareng itu jauh lebih asik dibandingkan sendirian kayak begini. Cory pun mengatakan, bener juga sih bos. Di mobil Jenny, Max yang baru sadar langsung bertanya pada Jenny, mengapa Jenny memberinya permen kayak begitu. Jenny mengatakan bahwa ia hanya ingin bercanda saja nih guys. Sontak hal itu membuat Max kesal dan mulai menghunuskan pesonya ke arah Jenny. Jenny lantas menghentikan mobilnya secara mendadak, lalu mengajak John untuk bertarung nih guys. Setelah beberapa saat keplak-keplaan, Jenny yang sadar ada mobil petugas langsung berakting pura-pura lagi mau diasili oleh Josh sama Max. John yang melihat hal itu segera meminta Max untuk menyerah. Nggak selang berapa lama, Cory datang. Cory yang melihat luka di kaki Jenny langsung segera mengajak Jenny menuju ke kantor untuk diobati. Sedangkan John membawa Max untuk dimintai keterangan nih guys. Sesampainya di kantor, Max mulai ditunjukkan beberapa foto jenazah dari 5 tahun yang lalu. Di sini, John menyuruh Max untuk mengakui bahwa semua foto tersebut merupakan hasil perbuatan dari Max. Max yang merasa itu bukan perbuatannya, cuma merasa bingung aja nih guys. Kan psikopat banyak ya, kok harus gua yang mengakui semuanya? Hehehe. Sedangkan di ruang depan, Cory yang selesai ngobatin Jenny malah ngajakin Jenny buat olahraga asil oleh Josh nih guys. Alhasil Jenny yang pura-pura mau dengan tiba-tiba langsung mengeplak Cory beberapa kali sampai meninggoy. John yang mendengar ada ribut-ribut langsung memeriksanya. Jenny sambil membawa pistolnya Cory mulai mengedor John yang baru dilihatnya. Max yang melihat kunci borgol di meja langsung menggunakannya membuka borgolnya. Di sisi lain, Jenny yang merasa ia nggak mungkin ngalahin John dengan dor-doran langsung mengajak John untuk olahraga asil oleh Josh saja nih guys. Namun saat John sudah mendekat, tiba-tiba Max muncul dan langsung menyucuk John sampai meninggoy. Jenny yang kesal karena sebenarnya ia yang ingin menghabisi John saat lagi asil oleh Josh dengannya, memutuskan untuk mengajak Max bertarung aja nih guys. Max yang gak tertarik bertarung langsung membuka bagasi mobil Jenny. Dan alangkah terkejut dan sedihnya Max karena melihat ternyata satu keluarga yang tadi ia lihat di awal kisah telah dihabisi oleh Jenny. Jadi guys, tadi saat Max maput, Jenny memutar arah untuk menghabiskan satu keluarga yang disukai oleh Max tersebut. Ia melakukan hal itu dikarenakan ia sangat berkeyakinan bahwa keluarga tersebut memiliki seorang ayah yang berkelakuan sama seperti ayahnya. Sebenarnya si Max ini merupakan psikopat juga guys. Namun ia hanya menghabiskan seorang wanita yang ia rasa cantik jelita saja, seperti ibunya. Kalau nggak cantik jelita, ia biarin aja nih guys, nggak diapa-apain pokoknya. Max yang melihat Jenny menghunuskan pistol langsung segera berlari masuk ke kantor lagi. Mendengar Jenny masuk kantor juga, Max langsung berlari masuk ke mobil dan langsung tancap gas selaju-lajunya. Melihat hal itu, Jenny pun langsung tancap gas juga nih guys. Mobil Max yang ternyata mengalami bocor pertalit perlahan mulai berhenti. Alhasil pertarungan antara Jenny dan Max pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan ini, Max dan Jenny sama-sama terluka cukup parah nih guys. Tapi, nah di bagian ini nih, salah satu yang paling gak masuk akal dari adegan-adegan yang gak masuk akal lainnya di film ini nih. Masa Jenny yang melihat ada bintang jatuh, mulai berdoa agar si Max segera meninggoy, sedangkan ia ingin tetap hidup. Gak selang berapa lama si Jenny berdoa sama bintang jatuh, Max langsung seketika meninggoy nih guys. Cepet banget doanya terkabul.
Beberapa hari kemudian di warung, Rosie yang lagi nonton berita di TV mendapatkan info bahwa ternyata Jenny berhasil diselamatkan bukan sebagai pelaku namun sebagai korban. Dan kisah pun akhirnya selesai. Bangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Saat ku bersamamu, ku merasa sempurna bila membuatmu bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.